Hasilnya sudah hampir fix, lalu diseminarkan secara resmi teng Kanjus Sholawat teng Pekalongan wonten Hadratul Maulana Habib Yahya, Maulana Habib Lutfi. Pada saat itu bahkan Habib Lutfi niki ngantos pada hari itu mengkhususkan mulai pagi hari sampai sore untuk kita, untuk tim dari Yayasan Masjid dan Sunan Muria sama tim peneliti. Bahkan Berodoro Habib Lutfi niki nganti beton niki papan nulis piyambak nganggi sepidol teng blackboard niku tulisan niku sanate napa nasabe Kanjeng Sunan Muria niku tahun Juli 2015. Lalu akhirnya teng mriku terlaunching setelah beliau kersa memberi kata pengantar, akhirnya buku itu tercetak pada Juli 2018. Itu cetakan pertama warna hijau dengan judul Sejarah Sunan Muria. Di dalam buku sejarah niku beberapa versi yang berkembang selama ini disampaikan, tetapi ingkang kula sampaikan adalah ingkang pendapatipun Maulana Habib Lutfi, karena beliau sebagai sesepuh napa niki pemangku aulia di teng tanah Jawa. Intinipun bahwa nasabe Kanjeng Sunan Muria, beliau adalah As-Sayyid Raden Umar Said bin As-Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji yang dimaksud ini bukan Sayyid Usman Haji yang kita kenal Sunan Kudung wonten Jawa Timur, tapi niki Sayyid Usman Haji yang makamnya ada di Pulau Mandalika, Pulau Mondoliko, boten tempat sirkuit Nusa Tenggara Barat, boten niki Mondoliko Jeporo. Oke ya, jelas kan ya, saya tidak ngarang bahwa silsilah Sunan Muria telah diganti menjadi bin Usman Haji sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nur Halim, sama Ustadz Nur Hamim, Ustadz Pesantren Yambaul Quran 2 Muria. Dan ini belum lama disampaikan, justru berani sekali pada acara haulnya Kanjeng Sunan Muria tahun 2023 yang lalu. Dan secara tegas saya ulangi, beliau menyebutkan bahwa silsilah tersebut didapat dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sanad tarekat Habib Lutfi dalam Sadiliyah. Jadi Habib Lutfi itu kan mursidanya itu rancu atau bahkan menurut kakak angkat saya itu munkote wa maudhu. Saya ragu sejak awal itu. Jadi munkote wa maudhu menurut kakak angkat saya. Tapi kalau saya rancu 1000% lah. Oh, 1000% malah. Nah, jadi yang pertama dijelaskan saya sama Gus Muson kemarin bahwa Syekh Muhammad Abdul Malik, Said Abdul Malik bin Ilyas ini yang benar bukan bin Yahya. Sekarang bin Yahya kan oleh di buku ini bin Yahya Bin Yahya, nggih. Ini Ilyas harusnya bin Ilyas bin Ali Dipowongso. Bin Dipo Anom, bin Diponegoro. As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, ini dibelokkan. Kalau kayak gini pertanyaan saya, sampai apa enggak padanya ke Mbah Malik? Ini yang paling berbahaya, mohon maaf. Di daerah Provinsi Banten, itu sekarang ada seorang mantan preman yang memang diangkat untuk menjadi mata-mata di sekitar rumahnya Haji Mahyudin Usman sana. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan saya pesen, tolong Haji Mahyudin Usman di backup secara nyata oleh PWI dan kawan-kawan lainnya. Karena ini akan menggunakan ilmu preman lagi, tidak ilmu persekusi PKI ya, Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Alhamdulillah, saya teringat waktu masih kecil, Gus.
sholawat arwaniyah ini masih kecil dulu. Saya dulu tuh juga pernah nyantri di Kudus. Alhamdulillah. Jadi kan Kudusnya mana gitu? Kudus saya berpindah-pindah ya. Oh, nggih. Jadi kadang saya di Kecamatan Bae, Bayane situ. kadang di Kaliwungu, kadang di rumah guru saya di lereng Gunung Muria, Kiai. Jadi guru saya itu adalah sahabat seperjuangan Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Hasan Mangli yang masih hidup. Ya, Magelang nggih, Magelang. Nggih, Mbah Kiai Hasan Mangli Magelang. Jadi Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Hasan Mangli Magelang nggih. Kemudian guru saya itu dulu itu ngaji tafsir Qur'annya itu di Mbah Kiai Mawardi Padurenan. Padurenan daerah mananya? Perbatasan antara Kudus dan Jepara. Oh. Jadi satu-satunya ulama yang tidak pernah dihukum Mbah Mawardi Padurenan, yang tidak pernah dipukul kalau salah ngaji gitu loh, Kiai. Dulu kan nggih, begitu toh. Yang tidak pernah dipukul sama Mbah Kiai Mawardi itu guru saya. Yang bagian juru masaknya. Tanya sama ibunya Mbah Kiai Mawardi Padurenan. Ibunya Mbah Mawardi kan masih hidup. Jadi khidmah di dalamnya yai. Dipilih sama guru untuk hikmah. Kenapa? Karena guru memandang beliau tidak layak untuk diajar. Karena dia dianggap hampir selevel dia. Itu guru saya yang sering memberikan saya wejangan tentang sepenggal dua penggal ayat Al-Quran, tapi menambah keberanian. Alhamdulillah. Penuh dengan hikmah dan barokah nggih. Monggo dilanjut untuk sapa dan ini membahas apa dulu, Kiai? Nggih, ini kan serius tapi santai. Ini nggih. Ada nanti yang agak serius kenceng, kadang kendor. Ini saya akan bahas banyak, Kiai. Soalnya banyak teman-teman saudara-saudara yang ada tergabung di Naat Indonesia, Naat Jawa Tengah itu menitipkan juga. Dan bahkan saya pernah dengar berita dari wilayah Kudus, Jepara itu banyak makam-makam yang dihabibkan, diba'alawikan. Leres, Kiai, sangat benar. Jadi di Kudus itu saya sudah ketemu sama dua juru kunci ya. Ini Kudus dulu berarti Kiai. Di Kudus itu ada dua duriat Sunan Kudus, jalur Sayyid Amir Hasan, Sunan Nyamplungan, Karimun Jawa, Jepara. Nah, itu memiliki keturunan di Kudus itu yang namanya Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin itu duriat Sunan Kudus, jalur Sayyid Amir Hasan yang ke-8. Nanti tak bacakan nasab biologisnya bisa. Dan bukan Ba'alwi, Kiai. Jadi jangan dicuri Ba'alwi, tapi Al-Kudusi, duriat Sunan Kudus. Aman sudah diba'alawikan atau belum? Alhamdulillah belum. Karena juru kuncinya ya bagaimana ya, tidak mau dipaksa untuk diba'alwikan. Alhamdulillah. Saya kemarin habis ngobrol sama juru kuncinya agak lama. Saya juga sebelum kesini 3 hari yang lalu ziarah ke Mbah Syekh Muhyiddin. Jadi Syekh Muhyiddin itu makamnya ada di belakang PT Pusaka Raya Jati Kulon. Kenceng atau Kenceng itu yang dekat terminal Kudus itu, Kiai. Yang arah Tanggulangin Demak itu. Nah, di situ ada Pusaka Raya Pusat di Jati Kulon. Kemudian ke barat belakang Pusaka Raya persis itu ada makam Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin itu adalah duriat Sunan Kudus dan beliau mursyid 4 tarekat, Kiai. Tarekat apa saja? Tapi bukan Ba'alwi ya. Yang penting tarekatnya bukan Ba'alwi gitu. Tarekat Kubrowiyah. Kalau saya seingat saya ini manuskripnya dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Bangkalan. Pak Kiai Hanan mursyid 4 tarekat Pak Kiai Hanan Sendang Dejeh itu Kecamatan Lebeng Madura. Saya sudah sampai sana. Sudah sampai sana. Termasuk apa ya, Kiai ya? Tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, kemudian Samaniyah, Kiai. Yang satunya saya lupa, Sadiliyah atau Satoriyah atau apa. Tapi yang ada manuskripnya Kiai Abdul Hanan Ihsan. Dan itu kawan-kawan tahu ke beliau berarti. Dan saya menyesal karena sekudus nggak ada yang mewarisi sanad tarekat itu, Kiai. Saya mursyid Qadiriyah, ya. Saya jalur dari Mbah Sobit, muridnya Mbah Romli Peterongan Jombang, mursyid saya. Jadi berhak berbicara seperti apapun dalam tarekat Qadiriyah, mutlak berhak. Kemudian saya mursyid Naksabandiyah, TKN. Kemudian saya mursyid Sadiliyah.
jalur Jarkowiyah. Dari mana Sadiliyahnya? Dari Temanggung? Bukan, saya Sadiliyahnya saya dari kakak angkat Kiai. Oh, kakak angkat. Kakak angkat saya orang Jogja. Namanya Sayyid Al-Haq Kamal, orang Bantul. Beliau dosen di universitas terkemuka di Jogja. Juga Sayyid Duriyat Sunan Kudus juga, jalur Sunan Nyamplungan, Duriyat dari Syekh Muhyiddin tadi yang makannya mau dibalwikan. Itu sampai debat kenceng sama juru kuncinya. Akhirnya setelah saya dekati juru kunci, saya bukakan manuskrip ya, saya bukakan sanad dari Bani Mbah Muhyiddin. Ya nangis ya, oh iya ternyata mbahku memang Duriyat Sunan Kudus. Dulu diceritain sama siapa? Sama kakeknya ya, Kiai ya. Tapi apa istilahnya? Beliau nggak yakin karena nggak ada data penguat eksternal. Begitu. Jadi yang pertama Mbah Muhyiddin itu sudah hampir Kiai. Hampir ya. Hampir. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Alhamdulillah. Jadi bahalawisasi makam Nusantara itu nyata. Nyata, nggak hanya pepesan kosong ya. Enggak cuman isu sekedar di medsos. Jenengan bisa ya cross check ke makam Syekh Muhyiddin di Jati Kulon, Dukuh Kencing, belakang Pusaka Raya. PT Pusaka Raya. Pusat. Itu. Juru kuncinya pasti kenal baik. Bilang Maulana Ishak atau Chandra nama saya. Pasti kenal. Jadi para pemirsa dan mendengar sekalian, beliau asli namanya adalah Gus Chandra Muhammad Chandra Maulana Ishak. Muhammad Chandra Maulana Ishak. Jadi ini forum Bloko Suto terbuka nih, tanpa teding aling-aling. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Beliau akan menyampaikan ini apa adanya. Tuduhan nanti 2023 pertengahan sampai akhir yang lalu itu sangat menasional, bahwa jenengan itu nama aslinya dikulik. Bukan Maulana Ishak, itu Chandra namanya, tukang pijit dan lain sebagainya. Tapi ternyata di malam hari ini beliau mengaku siapa sebenarnya. Ya memang Muhammad Chandra Maulana Ishak. Chandra Maulana Ishak. Gus, berarti ada emas panjenengan yang memiliki pesantren, dan memang duriah panjenengan ke atas itu ada yang berkecimpung dalam dunia dakwah ala pesantren. Begini ya, keterangan kakek, makanya saya gabung ke Naat ya. Saya kepengen mendirikan Naat Kudus. Mohon didukung warga Kudus, termasuk mohon maaf warga Kudus ya. Makam dari kakek Sunan Kudus, As-Sayyid As-Syarif Khalifah Husain Al-Jailani Al-Hasani, sudah di desa Mertajasa Bangkalan sudah dialyamanikan kemarin, bukan Dalwi Kiai ya, tapi dikasih marga Al-Yamani. Itu kakek Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus bin Sunan Ngubung bin Khalifah Husain Sunan Mertajasa Sunan Mertoyoso, berdasarkan manuskrip Sunan Dalem Said Ibrahim Zainal Arifin, manuskrip yang dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Madura, ketua LP3SN Naat Pusat. Itu makamnya kan di Mertajasa Bangkalan, di belakang makam Syekh Khalil Bangkalan, jarak 200 meter. 2 tahun yang lalu saya sudah ziarah ke sana. Dan itu sudah Al-Yamani Kiai. Jadi kalau itu bayangkan, kalau itu jadi di Asegafkan misalnya, atau Dinyahyakan misalnya, ya warga Kudus kehilangan sejarah Kudus. Jadi Bali, jadi Yahudi semua. Dengarkan wahai warga Madura, walaupun 2 hari yang lalu sampai sekarang ya, Kang Mas Rizik Syihab masih berada di Madura, keliling dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ya. Dengarkan ini beliau. Jadi begini saat ini, saya membawa pesan langsung dari Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat. Saya juga membawa pesan langsung dari Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, Ketua LP3SN Naat Jawa Tengah. Isi pesannya? Isi pesannya yang pertama, jangan sekali-kali mengatakan Ba'alwi, Wali Songo itu Ba'alwi. Padahal hari Senin, berarti ya akad nih, sampai Senin, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu benar-benar menggebu-gebu bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Itu mohon maaf, itulah maka itu saya memberanikan saya harus ke sini karena saya membawa pesan dari Ketua Naat Pusat dan juga Ketua LP3SN Jawa Tengah bahwa jangan sekali-kali mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu Anda mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Berarti kurang ajar itu yang bilang begitu. Pembodohan sekaligus propaganda untuk membodohi umat.
Nggih, penyesatan Kiai. Oh, nggih. Betul. Dengarkan para muhibbin semua. Keras ini saya. Nggih, ini memang sudah pernah saya sampaikan di awal bahasan tentang nasab ini bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan oleh Dirampok Kiai. bahasa-bahasanya seperti Iya. itu. Jadi begal nasab, Begal makam juga, begal sejarah makam, juga. begal nasab, begal sejarah. Ya begal tarekat juga banyak Begal Kiai. tarekat, silsilah, sanad tarekat, Iya. begal semua lah. Jadi justru inilah yang perlu kita ketahui semua bahwa siapa yang menjadi begal sebenarnya. Nah, ini mohon maaf ya, biar jenengan itu berbicara berdasarkan data. Nggih. Ini adalah silsilah dari kakak angkat saya, bukan kakak biologis Kiai. Duriyat Mbah Muhyiddin dan Duriyat Sunan Kudus. Berarti sampai Rasulullah. Dan keluarga besarnya sudah terisbat di Maroko. Alhamdulillah. Sudah tes DNA juga. Dari Nakoba Idris ya. Nggih. Kerajaan Maroko Kiai. Jadi kakak angkat saya, yang memberikan saya kemursidan Sadiliyah Jarkowiyah, dan saya ditawari tarekat Satoriyah tapi saya nggak mau, belum siap. Keberatan apa? Iya, karena itu tarekat Wali Songo Kiai, kelasnya harus luar biasa. Saya belum berani kalau Satoriyah. Kalau tarekat Wali Songo dulu tuh saya mengenal tarekat Kubrowiyah namanya. Itu termasuk tarekat yang macam-macam, tapi oleh Ba'alawi mau diarahkan ke tarekat Alawiyah. Itu namanya perampok tarekat Kiai, perampok murid berarti. Gimana itu kok di mana-mana ngerampok gitu. Ini kakak angkat saya ya Kiai ya, saya bacakan nasabnya. Yang pertama kakak angkat saya itu namanya Al-Haq Kamal bin Agus Kamal bin Kiai Satibi Pemalang bin Kiai Abdul Mu'id Pemalang bin Kiai Daim Pemalang bin Kiai Abdurrahman Wanarjan Pemalang bin Kiai Sadali bin Raden Usman Sunan Delik Ngirit Kebumen bin Sayyid Hambali, makamnya ini di sebelah Ki Ageng Selo, Grobogan. Nggih, di Grobogan dekat di komplek makamnya Ki Ageng Selo, dekat pintu cungkup Ki Ageng Selo itu. Itu. Terus Sayyid Hambali, makamnya di Ageng Selo bin Sayyid Muhyiddin. Yang tadi di Kudus tadi, insya Allah berdasarkan manuskrip, di belakang bin Abdul Kohar bin Abdul Qadir Ki Gede ing Pekalongan. Ki Gede ing Pekalongan makamnya masih ada. Masih ada. Kakak angkat saya tahu Kiai. Tapi sepertinya kalau nggak salah juga mau hampir dibalikan juga. Karena di Pekalongan Kiai. Ini ada kerajaan di sana. Kerajaan apa itu? Istana. Istana apa itu Kiai? Istana tak kasat mata dan kasat mata. Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Bin Abdul Jali bin Ali Al-Azim Panembahan Setono Agung bin Sayyid Amir Hasan Sunan Nyamplungan, makam di Karimun Jawa. Nah, Sayyid Amir Hasan ini adalah menantu dari Sunan Muria. Menantu Sunan Muria Dan Umar Said Sunan Muria. Dan putra dari Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus yang pertama. Begitu. Nah, Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus berdasarkan manuskrip Serat Walisana karya Sunan Dalem, putra Sunan Giri, bin Syarif Sabil Sunan Ngudung, makam ada di Demak. Walaupun meninggalnya di Mojokerto, kemudian dipindah, dibawa ke sana. Bin Khalifah Husain Sunan Mertayoso, kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura, Sunan Mertajasah. Jadi kampung Mertajasah sana ada. Jadi desanya Mbah Holil kan desa Mertajasah ya. Itu yang bangun kakeknya Sunan Kudus. Dan saat ini makamnya mengenaskan. Seperti makam umum yang tidak terawat, kurang diperhatikan warga Kudus. Batu nisannya masih ori? Batu nisannya seingat saya pokoknya ada pelang Al-Yamaninya dulu, dial-Yamanikan. Tapi sekitarnya, misalnya kakeknya
Syekh Naholel, Syed Abdul Latif, Syed Asror, itu masih di sana, aman Kiai, di kompleks itu. Nah, Syed Khalifah Hussein bin Syarif Ibrahim Malaka yang bergelar Syed Maulana Ishak, nama saya sama. Nah, jadi Syarif Ibrahim Malaka ini manuskripnya kalau nggak salah ada di Keraton Jogja. Pas darah atau yang mana? Yang sulit diakses itu loh Kiai. Karena ya tahu dulu kan diincar Belanda Kiai. Mau divilokkan, mau dicuri, mau dirusak sama Belanda dan antek-anteknya. Ini sudah istinad ya Kiai ya. Nakobah Maroko gitu. Nah, Syed Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Said Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Sayyidah Fatimah. Jadi bukan Ta'alwi Sunan Kudus. Alhamdulillah. Berarti ini perlu diketahui oleh semua muhibbin khususnya umumnya umat Islam. Betul. Bahwa Mbah Sunan Kudus itu bukan Ta'alawi. Ini versi Naat yang sudah tembus ke Maroko ya, versi internasional. Jadi jangan sampai sekali-kali mencoba untuk diba'alawikan. Propaganda masif keliling yang dilakukan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini tidak akan berarti apa-apa, insya Allah, karena masyarakat sudah cerdas semua. Amin. Saya ingatkan ya, jangan mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu artinya jenengan mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Jangan. Cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Allah itu mengkode seseorang melalui keturunan biologis melalui jalur DNA. Sekarang saya mau tanya ini, saya kan bodoh Kiai. Saya orang bodoh ini, saya mau tanya kepada semua Kiai atau muhibin yang masih pro Ba'alwi ya, Menolak DNA, menolak tes DNA. Termasuk yang ada di jajaran organisasi agama apapun itu ya, ya. Saya mau tanya, ketika pesawat Sriwijaya Air SC182 jatuh pada tanggal 9 Januari 2021, jatuh kan? Pesawat Sriwijaya Air, masih ingat 9 Januari, tewas semua. Itu ketika jenazahnya itu diserahkan ke keluarga, hancur kan Kiai? Itu melalui minta fatwa Kiai, minta fatwa habaib, minta fatwa muhibin atau langsung tes DNA? forensik tes DNA. Selesai atau tidak Kiai? Selesai. Kalau minta fatwa kira-kira bagaimana Kiai? Bulat kontroversi. Habib itu secara tes DNA berdasarkan tes DNA itu Yahudi Askenazi 180 lebih. Bahkan yang dari dalam negeri sendiri juga ada, jelas hasilnya. Mau dikilah apa? Ulama-ulama Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah tadi sore itu kirim WA ke saya, tanya. Ya saya suruh buka keputusan Muktamar PBNU 2004 di Asrama Haji Donoudan Boyolali itu. Isinya? Ya isinya kan jelas bahwa DNA itu walaupun tidak bisa untuk menetap menyambungkan atau ilhaqun nasab, tapi bisa untuk membatalkan ilhaqun nasab. Kan ya sudah selesai sebenarnya. Nggak usah dimentahkan lagi oleh Hanif Alatos. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sendiri kan sudah bilang. Bagaimana Kiai? Bilangannya? Siapapun yang mengaku bagi cucu Nabi harus tes DNA. Tapi dihindari sendiri. Gimana itu? Ya ini namanya Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'al. Masya Allah. Dosa yang besar itu. Jadi sangat disayangkan. Begitu percaya dirinya suara beliau, intonasinya, bahkan bahasa tubuhnya meyakinkan banyak orang. Allahu Akbar. Seakan-akan seperti perang. Perlu diketahui semuanya bahwa perang Suriah, perang saudara, sampai sekarang itu masih terjadi. Kenapa Kiai? Ya gara-gara fanatisme buta ini. Meninggalkan persaudaraan, mendahulukan egonya, emosinya, kepentingannya.
golongannya. Ya, ini mohon maaf Kiai, mohon maaf mohon maaf. Saya itu kan sudah beberapa kali mengatakan sama istilahnya itu netizen ya, bahwa saya kan pernah menghitung falaknya para habib. Ketika diluncurkan tesis Kiai Imaduddin Utsman pertama yang saya dengar, itu saya menghitung falaknya Kiai. Kebetulan waktu itu saya masih ingat tanggalnya, karena saya juga belajar falak dikit-dikit ya. Saya ngitung falak itu tanggal 9 Januari 2023. Januari 2023. April 20 April 2023. Pas ada gerhana matahari menjelang Idul Fitri itu loh Kiai. Ingat kan? 2 Idul Fitri yang lalu kan 2 hari sebelum matahari. 20 April kalau nggak salah. 2023. Itu kan nggak Januari, kalau Idul Fitri kan nggak ada yang April. Berarti 20 April 2023 itu saya hitung Kiai. Ketemunya ngeri Kiai. ngerinya seperti apa? Mumpung saya ingat Kiai. Jadi yang pertama, hampir mayoritas warga NU, ingat warga NU, bukan Muhammadiyah, Nahdien. tapi Nahdien itu terkena doktrin iming-iming surga sama Pak Alwi. Sebelum tesis itu diluncurkan, itu sangat sedikit, nanti yang sadar awal itu sangat sedikit. Dan sebenarnya Kiai, kerjaan kita yang harus kita sadarkan itu bukan habibnya, tapi muhibbinnya. Itu saudara kita. Begitu, itu yang pertama. Pembacaan malak Terus kemudian pembacaan yang kedua, habib itu, para balawi itu akan terjerembab dari kastanya ngaku duriat khairul bariyah menuju syarrul bariyah. Paham maksudnya Kiai? Kemarin kan ngaku-ngaku duriat Rasulullah, duriat Imam Ali, khairul bariyah. Kemudian ternyata syarrul bariyah. Duriat siapa Kiai? Yuya, mertua Fir'aun, dukun, dan dukunnya yang mendorong Fir'aun untuk mengaku Tuhan dan mengeksploitasi Bani Israel di Mesir. Ahli sihir dah. Ahli sihir ya. Naudzubillah ya. Nah, kemudian Kiai, mohon maaf ya. Pembacaan selanjutnya, negara, pemerintah daerah, PBNU lamban dalam masalah ini. Tidak mau mendengarkan suara akar rumput. Terbukti walaupun saya tidak percaya 100% hasil terawangan falaki jenengan, tapi ada bukti. Ini mohon maaf, matematis Kiai, bukan terawangan, bukan pakai komputer saya. Kenyataannya ya nggak jauh meleset ya. Nah, kemudian mohon maaf Kiai, itu belum ngeri seberapa itu Kiai. Itu masih ada yang lebih ngeri lagi dan belum terjadi. Apa itu? Habib stres, tidak mau kehilangan kursi emas sebagai duriat Rasul, masih gengsi. Kemudian memprovokasi Muhyiddin dan diadu. Terbukti. Itu akan berlangsung ke seluruh Indonesia. Terbukti. Dan itu belum secara besar-besaran, tapi akan menuju ke situ kita nanti. Sudah terbukti itu di Menganti Gresik kemarin, terus di Karawang kemarin. Iya, tapi itu masih pendahuluan Kiai. Paham gitu? Jangan sampai terjadi seperti itu Suriah, seperti Libya, seperti Yaman, seperti Mesir. Jadi Muhyiddin jangan mau diadu, kita perang data. Pesan beliau Gus Maulana Ishaq ini, jangan anggap beliau seorang yang majnun, tapi benar-benar sesuai dengan hati nurani, murni dari hati beliau yang paling dalam menyampaikan ini, dan memang faktanya, nyatanya itu ya terbukti, terbukti. Wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Jadi itu kiasan dari ayat Al-Qur'an itu. Jadi memang faktanya seperti itu. Inilah yang sangat-sangat kami khawatirkan Gus. Saya juga khawatir, makanya saya datang ke sini. Bukan berarti kami takut, itu enggak. Khawatir, kasihan saudara-saudara kami diprovokasi, diadu domba oleh Pak Alawi seperti Belanda Company dulu mengadu domba kakek nenek moyang kita. Ya Allah. Mohon maaf.
Demikianlah telah kita ikuti, ini merupakan prediksi dari kitab Falak. Karena kitab Falak itu seperti yang telah terjadi, yaitu membuat kalender itu bisa, membuat penanggalan, membuat untuk mengetahui gerhana matahari